Vendor smartphone yang memiliki kaitan erat dengan Xiaomi, Poco memang baru saja meluncurkan dua smartphone terbarunya. Namun berbeda di Indonesia beda juga saat peluncuran globalnya di mana pada bulan Juni kemarin. Poco F4 diresmikan bersama Poco X4 GT yang notabene merupakan varian lain dari seri Redmi Note 11T Pro. Sementara di Indonesia, acara peluncuran yang baru saja diadakan beberapa waktu lalu membawa dua seri Poco F4, yakni varian standar yang punya kamera berois, serta varian flagship Poco F4 GT menjadi Android resmi termurah saat ini yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lalu bagaimana dengan series Poco X4 GT? Apakah bakal menyusul beberapa minggu ke depan? Sayangnya bila kalian telah menantikan suksesor dari Poco X3 GT1 ini, harus berkecil hati. Pasalnya pihak Poco Indonesia telah memastikan kalau smartphone dengan chip Dimensity tersebut tak bakal hadir secara resmi. Informasi terkait absennya Poco X4 GT ke pasar smartphone Indonesia sudah bisa ditemukan sejak malam kemarin, di mana akun Twitter resmi Poco Indonesia telah mencuitkan kalimat "gak masuk shop" ketika ada sebuah pemilik akun yang menanyakan kehadiran Poco X4 GT. Kemudian disusul 5 Juli 2022, Poco mengunggah sebuah pernyataan resminya di akun Instagramnya. Lewat sebuah gambar disampaikan rasa terima kasih atas antusiasme para Poco fans untuk Poco X4 GT. Diikuti dengan pernyataan yang mungkin kurang menyenangkan bagi yang telah menantikannya. Karena beberapa pertimbangan, kami memutuskan untuk tidak membawa Poco X4 GT ke Indonesia. Tak disebutkan secara gamblang pertimbangan seperti apa yang diambil oleh Poco Indonesia untuk menjawab rasa kecewa dari Poco fans. Pihak resmi Poco Indonesia menyarankan mereka untuk memilih Poco F4 yang diklaim mampu berikan paket lengkap untuk performa foto dan kecepatan pengisian daya terbaik. Bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Poco X3 GT ada beberapa keunggulan yang dibawa lewat Poco F4. Tentu saja kamera utama 64 megapiksel yang lebih superior dengan OIS. Selain itu, layarnya juga lebih baik berkat penggunaan panel AMOLED HDR10+, serta profil yang lebih tipis di 7,7 mm. Secara chipset, Snapdragon 870 juga punya skor benchmark lebih tinggi plus dikenal cukup bertenaga dan dingin. Hanya kapasitas baterainya saja yang sedikit menurun 4500 mAh. Bila dibandingkan dengan series Poco X3 GT, spesifikasi Poco X4 GT memang cukup menggiurkan. Chipsetnya lebih kencang berkat penggunaan MediaTek Dimensity 8100, yang juga diklaim semakin efisien daya hingga 42%. Plus dipasangkan dengan sistem pendingin lebih baik untuk performa yang lebih terjaga termasuk saat bermain game. Dari segi layar masih gunakan jenis panel IPS LCD berukuran 6,6 inci. Namun sudah ditingkatkan nilai refresh rate menjadi 144 Hz, serta sudah mendukung efek visual Dolby Vision. Layarnya yang superior dipasangkan dengan setup speaker stereo Dolby Atmos untuk pengalaman menonton film maupun bermain game secara lebih imersif. Sementara kamera belakangnya masih beresolusi 64 megapiksel, gunakan jenis sensor Samsung GW1 tanpa OIS. Harga Poco X4 GT sendiri dibanderol mulai dari €299 atau 4,6 jutaan. Sementara di Indonesia harga Poco F4 mulai dari 5,1 jutaan untuk varian memori terendahnya, sedikit naik dari Poco F3 tahun lalu. Menurut saya Poco X4 GT adalah mid-range killer, entah mengapa semenjak Alvin sah keluar dari Xiaomi Indonesia. Smartphone Xiaomi sering telat datang ke pasar Indonesia. Semoga saja dengan pengurus baru Xiaomi ini lebih rajin mengeluarkan HP terbarunya ke Indonesia. Setidaknya jika speknya sama seperti Poco F3 dan Poco F4 lebih baik dianaktirikan saja Poco F4. Orang-orang justru lebih tertarik dengan HP yang berbeda seperti Poco X4 GT. Saya pun kalau disuruh pilih mending beli Poco X4 GT. Karena menurut saya hal pertama saat membeli HP adalah melihat prosesornya. Tapi, berbicara soal Dimensity 8100, kami pribadi sudah cukup puas dengan chipset ini. Bersyukur Xiaomi tidak melakukan downgrade di Poco X4 GT series ini. UHD Literally chipset Dimensity 8100 mampu mengalahkan Dimensity 1100 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Poco X4 GT dan Poco F4 di Indonesia. Hanya saja Dimensity 8100 kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888. Untuk urusan performa Poco X4 GT memang kencang yang dibuktikan dengan skor uji yang tinggi. Antutu dari smartphone ini tembus sampai 800 ribuan.
Sementara Poco F4 yang memakai chipset Snapdragon 870 cuma tembus skor Antutu sekitar 700 ribuan saja. Berbeda jauh dengan Poco X4 GT yang sudah tembus 800 ribuan. Entah apa yang ada di pikiran Poco Indonesia, kenapa pihaknya lebih pilih Poco F4 sebagai prioritas ketimbang Poco X4 GT, yang menurut saya lebih murah dan speknya setara 7 jutaan. Sebenarnya bulan lalu saya mengharapkan Poco F4 datang ke Indonesia dengan harga yang murah. Tapi pas dirilis ke Indonesia harganya melambung tinggi, ya 5 jutaan. Berkaca di harga India saja HP Poco F4 cuma dihargai 4 jutaan aja. Kenapa pas masuk Indonesia harganya bisa naik lebih tinggi sampai 5 jutaan rupiah? Poco X4 GT adalah salah satu harapan untuk Poco atau Xiaomi fans di Indonesia. Tapi, setelah mendengar pernyataan Poco Indonesia cuma bikin sakit hati para Mi fans di Indonesia aja. Saya yakin dari kalian semua yang menonton video ini pasti sudah menantikan ponsel ini datang ke Indonesia. Tapi harapan tersebut sepertinya harus pupus. Sebagai gantinya saya sedang berharap Xiaomi 12 Lite 5G datang ke Indonesia secepatnya menggantikan posisi harga dari Poco X4 GT. Walaupun prosesor Xiaomi 12 Lite tidak sebagus Poco X4 GT. Tahun lalu juga Poco F3 GT tidak jadi dirilis ke Indonesia, sebagai gantinya Poco X3 GT adalah penggantinya. Tapi tahun ini sangat berbeda justru Poco F4 GT. Dengan harga yang selangit dan diharuskan beli headset Bluetooth seharga sejutaan malah datang ke Indonesia ketimbang yang murah Poco X4 GT. Entah ini keputusan terbaik atau justru blunder dari Poco Indonesia. Karena jujur aja pernyataan ini membuat Mi fans di Indonesia tambah kecewa berat. Kenapa tidak bilang dari awal saat peluncuran Poco F4 series, kalau Poco X4 GT tidak jadi masuk ke Indonesia? Saya pribadi yakin jika Poco X4 GT datang ke Indonesia, justru kompetitor brand sebelah auto ketar-ketir dengan chipset super kencang. Smartphone Poco X4 GT cuma dihargai 4 jutaan. Jadi guys, buat kalian yang mau beli HP Poco X4 GT, kami telah menemukan smartphone ini dijual di pasar Shopee Singapura dengan harga 4 jutaan. Tapi kalau kalian ingin beli barang di luar negeri harus berpikir 2 kali. Karena barang luar negeri tidak akan bisa klaim garansi di Indonesia jika smartphone kalian rusak. Apalagi kalian harus membayar bea cukai dan pendaftaran email di Kemenprint jika mau membeli smartphone di luar negeri. Mungkin sekarang salah satu harapan kalian jika ingin membeli smartphone di range 4 jutaan. Tinggal menunggu Xiaomi 12 Lite 5G dirilis ke Indonesia aja, semoga masuk Indonesia harganya cuma 4 jutaan. Atau jika kalian mempunyai duit lebih ambil Poco F4 dengan syarat kalian belum memakai Poco F3. Karena spek Poco F4 dan Poco F3 di bagian prosesor dan layarnya itu sama persis, jadi saya rasa mubazir kalau upgrade dari Poco F3 ke Poco F4. Kalau begini terus caranya sih menurut saya Realme bakal menyalip pamor Poco Indonesia. Karena yang saya tahu Realme selalu memberikan HP terbaiknya di Indonesia. Berbeda dengan Xiaomi dan Poco yang selalu telat datang ke Indonesia, di saat Realme diam-diam mengamuk, justru Poco dan Xiaomi Indonesia stuck begitu saja. Jadi kami harap Xiaomi dan Poco harus mengikuti jejak Realme yang rajin merilis HP baru dengan spek tinggi. Walaupun harga HP Realme sedikit lebih mahal, tapi smartphone-nya itu selalu memberi gebrakan di pasar tanah air. Tapi prediksi kami guys, ada maksud terselubung dari gagalnya HP Poco X4 GT yang tidak datang ke Indonesia. Yakni Xiaomi 12T kabarnya bakal mendarat ke Indonesia pada kuartal ketiga. Dengan chipset yang sama dengan spesifikasi lebih tinggi tapi harganya lebih mahal dari Poco X4 GT. Tapi kalian boleh percaya apa tidak dengan saya, Xiaomi 12T akan memiliki chipset Dimensity 8100 yang bakal menggantikan posisi Poco X4 GT di Indonesia. Oke guys, karena sudah kepanjangan berbicaranya, mungkin kami sudahi aja pembahasan mengenai HP Poco X4 GT yang tidak jadi dirilis ke Indonesia. Semoga kalian yang menonton video ini harus tabah dan sabar mengenai pernyataan resmi dari Poco Indonesia. Walaupun sedikit menyakitkan, terima fakta yang ada.